Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share materi tentang penata layanan operasional ya teman-teman. Di sini ada pengertiannya, kewajiban, wewenang, tugas, dan contoh jenis soal penata layanan operasional ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton soal-soal tentang penata layanan operasional, bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal. Atau kalau misalnya teman-teman mau di-requestkan soal apa, bisa komen di bawah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Pengertian penata layanan operasional. Dikutip dari Surat Pengumuman BKN tentang Seleksi P3K BKN tahun 2024, secara umum, penata layanan operasional P3K bekerja melakukan tata kelola layanan teknis. Jabatan penata layanan operasional dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 biasanya berkaitan dengan peran administratif atau layanan operasional. Secara umum, jabatan ini berfokus pada pengelolaan dan penyediaan dukungan operasi berbagai unit kerja, termasuk pengelolaan fasilitas, layanan kantor atau layanan penunjang lainnya yang memastikan kelancaran aktivitas administratif ya teman-teman. Jadi seorang penata layanan operasional ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, setelah kita tahu nih pengertian dari penata layanan operasional, kita juga harus tahu mengenai tentang kewajibannya ya teman-teman. Berikut beberapa kewajiban yang umum diemban oleh penata layanan operasional, yaitu yang pertama, melakukan pekerjaan di bidang penata layanan operasional. Kedua, melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknis sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi organisasi maupun uraian tugas atasan langsung. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan di bidang tata naskah untuk dilaporkan ke pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis perencanaan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang perencanaan program, sumber daya manusia, keuangan, hukum, tata usaha, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, kehumasan, data dan informasi, kerjasama, pengawasan, komunikasi, dan informatika. Yang keenam, melaksanakan kegiatan tata kelola layanan teknis dalam rangka penyusunan rekomendasi teknis kebijakan di lingkungan instansi pemerintah. Next slide di sini akan jelasin tanggung jawab dari penata layanan operasional ya teman-teman. Pelaksanaan tugas penata layanan operasional didasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku serta perintah atasan. Untuk melaksanakan tugas dengan baik, penata layanan operasional harus memenuhi tanggung jawab dan wewenangnya, yaitu tanggung jawabnya yang pertama, keakuratan atau kebenaran dalam penyampaian data dan laporan. Kedua, kelancaran dalam melaksanakan tugas. Ketiga, kebenaran dan keakuratan data. Keempat, ketelitian dan penyesuaian dengan pengaturan yang berlaku. Kelima, menyajikan data apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pimpinan. Nah, untuk wewenangnya teman-teman, ada 5 juga ya. Yang pertama, meminta data atau bahan pelaksanaan tugas. Kedua, menolak memberikan informasi yang bersifat rahasia. Ketiga, memastikan kebenaran data. Keempat, mengoreksi serta menjaga keakuratan data. Kelima, menyajikan data sesuai kebutuhan
sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Next slide, di sini ada tugas dalam penata layanan operasional ya teman-teman. Berikut sejumlah tugas yang dilakukan sebagai penata layanan operasional di antaranya. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Seorang penata layanan operasional harus membuat dan mengimplementasikan rencana operasional serta mengorganisir sumber daya demi mencapai tujuan operasional dengan efisien. Kedua, pemantauan dan evaluasi. Penata layanan operasional harus memantau atau mengawasi kegiatan operasional yang berjalan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk evaluasi, penata layanan operasional harus menilai kinerja tim dan proses secara rutin untuk menentukan area perbaikan. Yang ketiga, penanganan masalah dan keluhan. Menangani masalah atau keluhan dalam layanan operasional menjadi salah satu tugas dari penata layanan operasional. Selain itu, sebagai penata layanan juga harus memberikan solusi cepat dan efektif untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Pekerja yang mengambil jabatan penata layanan operasional harus mengelola alokasi sumber daya manusia dan material, seperti penjadwalan, pelatihan, dan pengembangan tim untuk meningkatkan tiap produktivitas. Kelima, pelaporan. Tugas pelaporan yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional yaitu berupa menyusun laporan operasional yang meliputi kinerja, pengeluaran, dan pencapaian tujuan. Dokumen tersebut nantinya akan dilaporkan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, yang terakhir, koordinasi antar departemen. Tugas yang harus dilakukan penata layanan operasional yaitu bekerja sama dengan departemen lain serta mendukung pencapaian dari tujuan organisasi atau perusahaan atau instansi secara keseluruhan. Next slide, kita akan bahas tentang contoh jenis soal dalam penata layanan operasional. Contoh jenis soal yang akan mungkin muncul ya teman-teman. Yang pertama, studi kasus. Teman-teman akan diberikan suatu hipotesis terkait pelayanan operasional di suatu instansi dan Anda akan diminta untuk menganalisis data, menyusun laporan, atau memberikan solusi. Yang kedua, tentang pengetahuan prosedur. Soal yang akan menguji pemahaman teman-teman tentang peraturan penata layanan operasional. Ketiga, keterampilan teknis. Soal yang menggunakan perangkat lunak atau teknik tertentu untuk mengelola data atau menyusun laporan. Dan yang terakhir adalah analis dan evaluasi. Di sini untuk mengevaluasi kinerja operasional berdasarkan data atau laporan yang diberikan. Next slide yaitu hal yang harus dipersiapkan untuk ujian. Nah, di sini ada beberapa topik dan keterampilan utama yang perlu teman-teman pelajari dan kuasai berdasarkan uraian tugas tersebut. Yang pertama, prosedur administrasi dan perundang-undangan. Materi yang masuk adalah pelajari tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan operasional di instansi pemerintah, termasuk tata cara pelayanan publik dan administrasi negara. Yang harus dipelajari adalah cara mencari, memahami dan menerapkan aturan-aturan hukum dalam operasional, serta prosedur administratif terkait pengelolaan data dan pelayanan. Kedua, pengelolaan data operasional. Materi yang termasuk adalah teknik pengumpulan, pengelompokan dan pengelolaan data pelayanan operasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang harus dipelajari adalah metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis data, cara menggunakan perangkat lunak pengelolaan data, serta teknik dalam menyusun dan menyajikan laporan. Next, yang ketiga, analis dan evaluasi kegiatan operasional. Materinya adalah cara melakukan analis terhadap kegiatan operasional
untuk menilai kesesuaiannya dengan program atau rencana kerja instansi. Yang harus dipelajari adalah teknik analisis SWOT ya teman-teman, metode evaluasi kinerja termasuk Key Performance Indicators, dan cara menyusun laporan evaluasi yang terukur dan efektif. Yang keempat, manajemen proyek dan program operasional. Materinya pengelolaan program operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang harus dipelajari adalah dasar-dasar manajemen proyek, penyusunan timeline kerja, teknik monitoring, dan evaluasi program. Yang kelima adalah manajemen proyek dan program operasional. Materi yang harus dipelajari adalah tata cara penyusunan laporan administratif dan dokumentasi sesuai standar instansi. Kemudian yang harus dipelajari adalah cara menyusun laporan hasil analisa, evaluasi kegiatan operasional, dan format laporan yang resmi. Gitu ya teman-teman. Jadi segitu aja untuk materi yang harus dipelajari dalam penata layanan operasional. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.